Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kelas 11 Bahasa Indonesia ini, saya akan membahas materi yang ada kaitannya dengan menelaah kehidupan dalam cerita pendek. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, memahami pengertian dan ciri-ciri cerita pendek, memahami nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek, menentukan struktur cerita pendek, dan yang terakhir, menentukan kaidah kebahasaan cerita pendek. Yang pertama yaitu pengertian cerita pendek. Cerita pendek ini merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif dan cenderung padat serta langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novel. Ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, jalan ceritanya panjang. Jadi, apa yang disampaikan dalam cerita pendek itu tidak terlalu rumit. Kemudian yang kedua, dilihat dari jumlah katanya, kata yang ada dalam cerita pendek itu tidak lebih dari 10.000 kata atau tidak lebih dari 10 halaman. Yang ketiga, biasanya hanya satu kejadian yang diceritakan atau satu peristiwa saja. Yang keempat, tidak menggambarkan semua kisah tokoh-tokohnya. Jadi yang digambarkan itu hanya tokoh yang inti saja, tidak secara detail, secara keseluruhan. Yang kelima, latar atau setting yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkungan yang relatif terbatas. Jadi tempatnya terbatas, tempat yang digunakan yang ada dalam cerita pendek yang diceritakan dalam cerita pendek. Yang selanjutnya, kesan cerpen sangat mendalam sehingga pembaca ikut merasakan kisah tersebut. Kisah yang ada dalam cerpen itu pembaca seolah-olah mengalami sendiri apa yang diceritakan dalam cerita pendek. Ciri yang terakhir, tokoh dalam cerita pendek itu mengalami masalah atau konflik hingga pada tahap penyelesaian walaupun tidak secara detail atau secara rinci. Sekarang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek itu yang pertama adalah nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti atau susila atau baik buruknya tingkah laku. Kemudian yang kedua, nilai sosial atau kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat.
Yang ketiga, nilai religius atau keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan keagamaan atau agama. Yang selanjutnya, nilai pendidikan atau edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku dari yang buruk ke hal yang baik. Kemudian nilai politis, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Selanjutnya nilai etika, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan sopan santun. Nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Kemudian yang terakhir, nilai kepahlawanan, yaitu nilai yang berkaitan dengan jiwa berkorban atau patriotisme. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara memahami nilai-nilai cerita pendek, yaitu dengan memperhatikan jenis pertanyaan yang digunakan untuk menilai cerita pendek. Yang pertama yaitu pertanyaan literal. Pertanyaan literal ini berkaitan dengan di mana dan kapan cerita tersebut terjadi. Kemudian siapa saja tokohnya, tokoh yang terlibat dalam cerita pendek. Yang kedua, pertanyaan interpretatif, yaitu yang ada kaitannya dengan apa maksud tersirat dari tindakan tokoh, apa makna lugas dari perkataan tokoh. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan pertanyaan integratif, yaitu berkaitan dengan cerpen tersebut bercerita tentang apa. Kemudian, apa amanat yang dapat dipetik dari cerita pendek tersebut. Kemudian pertanyaan yang keempat itu pertanyaan kritis, yaitu berkaitan dengan berdasarkan nilai sosial. Bolehkah seorang tokoh itu melakukan tindakan yang dilakukan. Kemudian apa kelebihan cerpen tersebut berdasarkan masalah yang diangkat. Kemudian yang kelima yaitu berkaitan dengan pertanyaan kreatif. Yaitu A, jika Anda dalam posisi tokoh A, apa yang Anda lakukan? Kemudian yang kedua, bagaimana jika tokoh utama dalam cerpen tersebut meninggal? Itu adalah contoh jenis pertanyaan kreatif. Sekarang unsur-unsur pembangun cerita pendek. Unsur pembangun cerita pendek itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik.
Karena unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Jadi unsur inilah yang membuat cerita pendek hadir sebagai sebuah karya sastra. Ya. Yang termasuk dalam unsur intrinsik itu adalah yang pertama, tema, yaitu ide pokok yang mendasari suatu cerita. Jadi dasar cerita itu ada pada tema. Kemudian yang kedua, alur atau istilah lainnya adalah plot. Itu merupakan susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Kemudian penokohan itu merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter atau sifat tokoh dalam cerita. Ya. Ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Untuk metode langsung itu istilah lainnya adalah analitik, dan metode tidak langsung adalah dramatik. Yang keempat, latar atau setting. Kata latar di sini berasal dari bahasa Jawa yang artinya halaman depan rumah. Latar atau setting ini ada 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana berlangsungnya kejadian dalam cerita. Yang kelima, sudut pandang atau point of view, yaitu posisi pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita pendek itu meliputi sudut pandang orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga pengamat. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan amanat, adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya yang ada kaitannya dengan cerita yang disajikan. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik di sini ada 2, yaitu latar belakang kehidupan pengarang dan situasi sosial budaya ketika karya sastra itu diciptakan. Lanjutnya tentang struktur cerita pendek. Untuk struktur cerita pendek ini ada kaitannya dengan tahap-tahap alur yang ada kaitannya dengan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Adapun struktur cerita pendek itu yang pertama adalah pengenalan situasi atau eksposisi, kemudian pengungkapan cerita atau komplikasi, ketiga menuju pada adanya konflik, leading action, kemudian puncak konflik, itu istilah lainnya adalah klimaks. Terus terakhir adalah penyelesaian masalah yang diistilahkan dengan ending atau coda. Yang terakhir tentang kaidah kebahasaan cerita pendek,
itu yang pertama adalah kata ganti orang pertama atau ketiga. Kemudian kalimat yang bermakna lampau, terus konjungsi atau kata penghubung kronologis. Yang keempat, kata kerja yang menggambarkan peristiwa. Terus kelima, kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Kata kerja yang menyatakan pikiran atau perasaan. Dan yang terakhir adalah menggunakan dialog. Penggunaan dialog ini untuk mempertegas bahwa yang ada dalam cerita pendek tersebut adalah disertai dengan adanya tokoh. Demikian yang ada kaitannya dengan meneladani nilai-nilai yang ada pada cerita pendek. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca bukunya yang ada kaitannya dengan cerita pendek. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan salam sehat selalu untuk kalian semuanya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.